udah tahu belum sih artinya genetika atau kalian belum pernah dengar genetika itu apa? Genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat di antara manusia. Contohnya kayak Bazara. Bazara punya mata coklat, berarti dia itu genetik dari orang tuanya yang bermata coklat. Lalu Bazara misal kelompok darahnya O gitu. Berarti itu adalah sifat genetika yang turun dari orang tuanya. Kayak gitu ya. Oh, berarti kalau anak mirip sama orang tuanya itu termasuk dalam genetika. Kalau misalnya penyakit gimana? Apakah termasuk dalam genetika? Betul Mbak Zara. Jadi penyakit itu adalah genetika yang diturunkan dari orang tua. Jadi kalau orang tua Mbak Zara ada diabetes, berarti Mbak Zara itu punya kemungkinan diabetes juga. Jadi pola makannya juga harus dijaga gitu. Oh gitu. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau genetika itu berperan di berbagai bidang? Ada bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang industri farmasi, bidang biologi, hukum, dan sosial kemanusiaan. Oh my god, ternyata ada banyak ya. Iya. Itu apa aja sih? Gimana sih maksudnya? Kok bisa di berbagai bidang gitu gimana? Bidang kesehatan, genetika membantu diagnosis dan perawatan penyakit seperti fenilketonuria yang disebabkan oleh mutasi gen tertentu. Di bidang biologi, genetika menjadi dasar utama dalam biologi, memahami evolusi, perkembangan organisme, taksonomi, ekologi, dan perilaku hewan. Bidang pertanian, genetika meningkatkan pemulihan tanaman dan ternak melalui persilangan, seleksi, dan teknik seperti rekayasa genetika. Lalu di bidang industri farmasi, rekayasa genetika memungkinkan produksi molekul DNA rekombinan, mempercepat pengembangan obat dan terapi. Di bidang hukum ada sidik jari DNA dari rekayasa genetika digunakan dalam penentuan hubungan ayah dan anak dan penyelidikan kejahatan. Dan yang terakhir di sosial atau kemanusiaan, genetika terlibat dalam gerakan eugenika untuk meningkatkan kualitas genetik manusia, namun kontroversial dan menantang dalam implementasinya. Begitu teman-teman. Tapi seiring berkembangnya zaman, genetika itu nggak serta-merta hanya diturunkan oleh orang tua, tapi bisa juga dimanipulasi. Yang namanya adalah rekayasa genetika. Oh, aku baru tahu. Emang kayak gimana sih rekayasa genetika itu? Jadi rekayasa genetika itu adalah manipulasi genetik suatu organisme untuk menciptakan sifat atau karakteristik yang baru. Jadi itu lebih ke teknologi yang memanipulasi DNA untuk menciptakan apa yang kita inginkan. Misalnya Mbak Zara punya kebun buah semangka. Dia nggak mau cuma punya semangka yang luarnya hijau terus dalamnya merah gitu atau kuning. Dia pengennya juga merah muda, dia pengennya biru, ungu, black pink gitu ya kan. Maka dari itu dia memanipulasi gen dari semangka tersebut agar bisa menjadikan organisme baru yang dia inginkan. Lalu juga ada cloning. Cloning itu penciptaan salinan identik dari organisme. Misalnya kayak Michael Jackson gitu bisa nih di cloning agar dia menjadi orang baru yang identik. Lalu juga ada bayi tabung. Ini adalah program yang diciptakan untuk orang-orang di luar sana yang belum memiliki keturunan agar bisa memiliki keturunan. Kayak gitu ya. Oh, ternyata seru banget ya mempelajari genetika itu. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa manfaat dari mempelajari genetika? Jadi manfaat dari mempelajari genetika itu ada teman-teman bisa memahami tentang pewarisan sifat, terus penyakit genetik, terus pemilihan tanaman dan ternak yang lebih unggul, identifikasi faktor resiko dan pencegahan penyakit, dan yang terakhir ada rekayasa genetika untuk teknologi dan inovasi. Nah, kita kan udah mempelajari nih manfaat dari genetika. Kita juga harus tahu dong sudut pandang Islam itu gimana dalam mempelajari genetika. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 28, "Wa minan nasi wad-dawabi wa anami muhattalifun alwanu hazzalin."
Innama yakhshala min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Yang artinya demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Wah, seru banget ya pembahasan tentang genetika ini. Nah, teman-teman kan udah tahu nih apa itu genetika, peran-perannya, dan juga rekayasanya. Teman-teman bisa nih kalau misalnya ada yang nanya ke teman-teman, bisa jelasin penjelasan dari kami karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah ilmu dariku walau hanya satu ayat. Oke, kurasa cukup sampai di sini ya. Terima kasih teman-teman udah menonton podcast kita. Terima kasih waktunya buat dengerin penjelasan kita berdua. Saya akhiri, saya Siti Azhar Fakira. Saya Mara Faratanisa Santoso. Bye bye. Halo teman-teman. Coba dulu sore memahami. Halo teman-teman, selamat datang di podcast yang akan menemani kalian untuk mempelajari. Bye bye. Wah, begitu teman-teman. Tapi seiring berkembangnya lama, antara Halo. dan Anggun, si kameramen Anggun. Terima kasih Mbak Anggun. Terima kasih Mbak Anggun. Kita selesai. Tinggal diedit.